Suami terakhir. Bab 6646 Bab 6650 Bab 6646. Setelah bersumpah pada malam itu, Bu Qianqiu secara khusus memberitahu Daryl bahwa jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia akan pergi ke cabang Dao Surgawi di kota awan cerah, dan orang-orang di sana akan membantu. Dalam hati Daryl, dia telah menentukan bahwa penguasa kota adalah dalang kematian Tobias, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah tanpa bukti yang meyakinkan. Jadi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membiarkan Dao Surgawi membantu. Pada saat ini, Daryl tidak tahu bahwa orang yang membunuh Tobias saat itu adalah Brandely, penguasa altar di kota awan cerah. Pok, pok, pok. Pada saat ini, Daryl berjalan ke pintu halaman dan mengetuk pintu dengan lembut. Beberapa detik kemudian, pintu halaman perlahan terbuka dari dalam, dan seorang pria berkerudung menjulurkan kepalanya dan menatap Daryl dari atas ke bawah. Ada apa? Pria itu berpakaian seperti orang biasa, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan suasana sungai dan danau, dan nadanya waspada dan sangat tidak ramah. Daryl menghela nafas dalam-dalam dan tersenyum. Saya mencari tuan altar Anda. Tolong kirim pesan. Mendengar ini, wajah pria itu berubah, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu telah menemukan tempat yang salah. Kami adalah orang biasa di sini. Bagaimana mungkin ada master altar?" Setelah mengatakan itu, pria itu melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah, jangan repot-repot lagi." Kata terakhir jatuh, dan pria itu akan menutup pintu. Hahaha. Dalam menghadapi situasi ini, Daryl tersenyum diam-diam. Sub-altar kota awan cerah sangat tertutup, dan orang-orang di dalamnya juga sangat waspada. Namun, orang ini juga agak bodoh. Karena saya di sini, bagaimana saya bisa mencari di tempat yang salah? Tunggu sebentar. Melihat pria itu akan menutup pintu, Daryl dengan cepat berteriak. Aku benar-benar ada sesuatu untuk dikatakan dengan tuan altarmu, dan master sektemu yang memintaku untuk datang. Setelah berbicara, Daryl berkata dengan ekspresi yang dalam. Kalau tidak, bagaimana saya tahu bahwa ini adalah sub-altar dari Dao Surgawi? Ini. Mendengar ini, pria itu berhenti, menatap Daryl dengan rumit, dan berkata setelah beberapa detik. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu sementara dan berlari ke dalam untuk melapor. Daryl tidak terburu-buru dan berdiri di pintu menunggu dengan tenang. Pada saat ini, di aula utama di halaman, kepala altar Brandely sedang berbaring di atas reruntuhan yang lembut, dan beberapa wanita cantik di sampingnya memukuli punggungnya dan menggosok bahunya. Pada saat ini, Brandely sedang dalam suasana hati yang baik. Tuan kota menepati janjinya. Setelah membunuh Tobias tadi malam, dia mengirim seseorang untuk mengirim emas dan wanita cantik sebelum fajar. Tak perlu dikatakan, ribuan tael emas, beberapa wanita cantik bahkan lebih menawan. Oh. Pada saat ini, merasakan layanan dari beberapa wanita cantik, Brandely menutup matanya dan mau tidak mau mengeluarkan dengungan yang nyaman. Rasanya luar biasa. Saat Brandely sedang menikmati keindahannya, terdengar suara langkah kaki di luar, dan kemudian pria yang menjaga pintu berjalan masuk dengan cepat dan dengan hormat berkata, "Tuan altar, ada seorang pria di luar pintu halaman yang meminta untuk bertemu denganmu." Saat berbicara, pria itu diam-diam melihat keindahan di sekitar Brandely, tidak bisa menyembunyikan rasa irinya. Sial. Diganggu saat menikmati, Brandely sangat kesal dan memarahi dengan marah. Apakah kamu otak babi? Ini adalah benteng kami, adakah yang bisa kemari? Cepat dan usir dia. Saat memarahi, Brandely tidak lupa memberinya tatapan tegas. Pria itu dimarahi, buru-buru menjawab dan hendak pergi, tetapi setelah memikirkannya, dia dengan hati-hati berkata, "Tuan altar, orang itu berkata bahwa Tuan Sekte memintanya untuk datang." Mendengar kata-kata ini, Brandely tertegun sejenak. Apakah itu dikirim oleh Master Sekte? Betapa mengecewakan. Detik berikutnya,
Brandely mengutuk diam-diam, lalu melambaikan tangannya dengan kesal. Bawa dia masuk. Ya, Tuan Altar. Pria itu menjawab dan berjalan pergi dengan cepat. Segera setelah kaki depan pergi, Brandely memandang wanita cantik itu sambil tersenyum. Beberapa wanita cantik, Anda juga mundur dulu. Saya akan bersenang-senang dengan Anda ketika saya selesai dengan urusan saya. Beberapa wanita cantik tersenyum ringan, dan setelah merespons, mereka memasuki ruang belakang. Pada saat ini, Daryl dibawa masuk. Pada saat ini, Daryl berjalan ke aula utama, tersenyum dan mengepalkan tinjunya pada Brandely. Ini seharusnya menjadi penguasa altar kota awan cerah, senang bertemu. Brandely mendengus, duduk di kursi, mengenakan postur dingin dan arogan, melihat ke atas dan ke bawah Daryl. Siapa kamu? Orang di depannya mengenakan pakaian biasa dan seharusnya tidak memiliki latar belakang. Bab 6647. Namaku Daryl Darby. Daryl menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, Brandely masih memikirkan keindahan itu, mengangguk tanpa sadar pada saat itu. Saya mendengar bahwa Anda dan Master. Di tengah kata-kata, Brandely tiba-tiba sadar dan menatap Daryl. Kamu menyebut namamu siapa barusan? Nada suaranya terkejut, dan wajahnya tidak bisa menyembunyikan kerumitannya. Saya baru saja mendapat kabar pagi ini bahwa Daryl, yang telah membantu Raja Shaoyang menjaga kota Qizu, baru saja tiba di kota awan cerah. Apakah itu orang di depanku? Pada awalnya, Daryl berada di kota Qizu sebelumnya, mengatur pasukan dan menggunakan lingkungan geografis yang unik dari kota Qizu untuk mengusir beberapa serangan tentara JBY, yang menyebabkan sensasi di dunia, dan Brandely secara alami mendengarnya. Hahaha. Merasakan perubahan suasana hatinya, Daryl tersenyum dan berkata, Namaku Daryl Darby. Pada saat ini, Brandely menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, dan bertanya. Apakah Anda Daryl Darby yang melawan pasukan JBY di kota Qizu? Daryl mengangguk. Tepat. Ini benar-benar dia. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, Brandely terkejut dan terkejut lagi, dan senyum muncul di wajahnya. Ada desas-desus bahwa Yang Mulia mahir dalam seni perang, dan Anda bisa disebut orang aneh. Saya tidak berharap bertemu denganmu hari ini. Ketika dia mengatakan ini, kata-kata Brandely penuh dengan pujian, tetapi ekspresinya masih dingin dan sombong. Dalam hati Brandely, meskipun Daryl terkenal, dia paling banyak adalah penasihat militer di samping Raja Shaoyang, dan sebagai penguasa altar Dao Surgawi, jika dia bisa memujinya beberapa kata, dia bisa dianggap layak untuknya. Hahaha. Daryl tersenyum dan berkata, itu semua rumor sungai dan danau. Itu tidak benar. Brandely terlalu malas untuk berbicara omong kosong saat ini, mengambil teh di sebelahnya, dan menyesap perlahan. Yang Mulia tiba-tiba datang kepada saya untuk membagi forum, untuk apa? Daryl tersenyum dan berkata dengan serius. Saya ingin meminta bantuan dari kepala altar. Apa yang bisa saya bantu? Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Tadi malam, Komandan Tobias diam-diam dibunuh ketika dia tiba di kota awan cerah. Masalah ini sangat aneh. Saya ingin meminta kepala altar untuk membantu saya menemukan pembunuhnya. Memikirkan kematian tragis Tobias, Daryl tidak bisa menahan kesedihan dan kemarahannya. Apa? Mendengar ini, Brandely terkejut, dan cangkir teh di tangannya hampir goyah. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Daryl ini ingin aku membantu menyelidiki si pembunuh. Sial, saya yang membunuh orang, apakah Anda ingin saya menyelidiki sendiri? Pada saat ini, Brandely hampir memiliki gelombang besar di hatinya, tetapi di permukaan dia tenang. Setelah tenang, dia pura-pura terkejut. Tobias, apakah itu panglima tertinggi dari tentara Istana Kekaisaran? Tidak buruk. Daryl mengangguk. Brandely minum secangkir teh lagi, dan berkata dengan munafik. Saya mendengar bahwa Komandan Kane adalah sipil dan militer, dan kekuatannya luar biasa.
Sangat disayangkan bahwa bakat seperti itu dibunuh. Berbicara, Brandely memandang Daryl dengan nada yang sangat santai dan berkata, "Saya tidak tahu apa hubungan antara Tuan Daryl dan Komandan Kane." Ketika dia bertanya, ekspresinya tampak tenang, tetapi matanya penuh dengan antisipasi. "Komandan Kane dan saya adalah teman hidup dan mati." Daryl memikirkannya dan menjawab dengan serius. "Kami telah mengalami kesulitan bersama sebelumnya, dan sekarang dia dibunuh. Saya tentu ingin mencari tahu kebenarannya." "Saya mengerti." Brandely tiba-tiba mengangguk. "Yang Mulia sangat penyayang dan benar, sangat mengagumkan, tapi..." Berbicara tentang ini, mulut Brandely melengkung menjadi senyum ringan, dan berkata dengan ringan, "Mengapa saya harus membantu Anda?" Ketika dia mengatakan ini, dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi ada jejak niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Karena Daryl dan Tobias adalah teman, dan kebenarannya harus ditemukan, itu harus menyingkirkannya. Hahaha. Daryl tidak peduli dengan nada bicara Brandely, dia tersenyum sedikit saat itu dan berkata, "Karena penjelasan dari Master Sekte, saya datang untuk mencari bantuan." Suara itu jatuh, dan Daryl mengeluarkan token dari tubuhnya. Melihat barang-barang di tangan Daryl, Brandely tidak bisa duduk diam, dia dengan cepat meletakkan cangkir teh dan berdiri, menatap token di tangan Daryl. Kamu benar-benar tahu rajaku." Pada saat ini, Brandely sangat terkejut, karena Daryl memegang token pribadi Gu Qianqiu. Bab 6648. Token ini selalu dipakai oleh Gu Qianqiu, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya, tetapi Brandely, sebagai penguasa altar, secara alami mengetahuinya. Tidak salah lagi, ini adalah tanda dari raja. Di bawah keterkejutan, suasana hati Brandely juga menjadi rumit. Daryl ini sebenarnya memiliki token Master Sekte. Dapat dilihat bahwa hubungannya dengan Master Sekte tidak biasa. Sudah berakhir. Jika dia tahu bahwa Tobias dibunuh olehku, itu akan merepotkan. Tuan Altar. Pada saat ini, Daryl melihat wajahnya berubah, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. "Kenapa? Apakah ada yang salah dengan token ini?" Mendengar pertanyaan itu, Brandely bereaksi dengan cepat dan melambaikan tangannya berulang kali. Tidak. Setelah mengatakan itu, Brandely bertanya dengan rasa ingin tahu. "Berani bertanya, Yang Mulia, apa hubungan antara Anda dan Master Sekte saya?" Pada saat ini, Brandely sangat bingung. Anda tahu, Gu Qianqiu memiliki kepribadian yang arogan, dan suka menyendiri. Meskipun dia terkenal di sungai dan danau, dia hampir tidak memiliki teman. Dan sekarang, token yang dia bawa sebenarnya ada di tangan Daryl ini, bagaimana mungkin orang tidak meragukannya? Hahaha. Mendengar pertanyaan itu, Daryl tersenyum sedikit dan berkata, "Bukankah saya baru saja mengatakannya? Kami adalah teman yang baik." Daryl bukanlah seseorang yang suka pamer, dan dia tidak suka mempublikasikan masalah sumpah serapah dengan Gu Qianqiu. Lebih penting lagi, Brandely di depannya tidak terlihat seperti orang sungguhan. "Teman." Mendengar jawaban seperti itu, Brandely tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dia tahu bahwa definisi teman terlalu luas. Daryl ini mengatakan bahwa dia adalah teman raja, tapi teman macam apa dia? Namun, karena Master Sekte memberinya token, dia jelas bukan teman biasa. Hahaha. Berpikir pada dirinya sendiri, Brandely dengan cepat berdiri dan berkata sambil tersenyum. "Oh, ternyata itu adalah teman dari Master Sekte. Saya benar-benar lalai barusan, dan saya harap Yang Mulia tidak akan tersinggung." Ketika dia mengatakan ini, nada suara Brandely jauh lebih tunduk, dan dia benar-benar berbeda dari kesombongan sebelumnya. "Brengsek, ini benar-benar penjahat." Melihat wajahnya berubah begitu cepat, Daryl memarahi dalam hati, tetapi dia tidak menunjukkannya pada saat itu, tersenyum dan berkata, "Tuan Altar telah menanyakan apa yang harus dia tanyakan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu." "Tentu."
Brandely menganggukkan kepalanya seperti mematuk nasi. Karena Yang Mulia telah berbicara, saya secara alami akan membantu Anda. Saat dia mengatakan itu, Brandely berpikir cepat di dalam hatinya. Kebenaran tidak boleh diungkapkan kepadanya, saya harus menemukan jalan. Melihat janjinya, Daryl mengangguk. Itu akan merepotkan. Yang Mulia. Pada saat ini, Brandely mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. Tunggu. Tolong beritahu saya tentang kematian Komandan Kane, dan saya dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki. Jika tidak, saya akan menyiapkan meja anggur dan sayuran. Mari kita minum dan mengobrol. Setelah mengatakan ini, Brandely berpura-pura tulus. Karena Yang Mulia adalah teman dari Master Sekte, ini adalah pertama kalinya Anda datang kepada kami untuk membagi altar. Saya ingin menikmati persahabatan Tuan Tanah dan beberapa gelas anggur. Saya harap Yang Mulia akan menyukainya, hahaha. Pada saat ini, wajah Brandely penuh hormat dan sopan, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Itu benar, dia berencana untuk menstabilkan Daryl terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke mesin lagi. Ini. Melihat undangannya yang tulus, Daryl ragu-ragu, lalu mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, maaf mengganggumu. Hahaha, Yang Mulia terlalu sopan. Melihat persetujuan Daryl, Brandely sangat bersemangat, dan segera berkata sambil tersenyum. Yang Mulia adalah teman dari Master Sekte, dan Anda adalah orang-orang kami sendiri. Duduklah sebentar. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan anggur dan makanan. Kata terakhir jatuh, Brandely berjalan keluar dari aula utama dengan cepat. Untuk sementara waktu, Daryl ditinggalkan sendirian di aula utama yang besar. Pada saat ini, Daryl sedang duduk di sana, perlahan-lahan melihat sekeliling aula utama, dan melihat bahwa perabotan di sekitarnya sangat elegan. Meja dan kursi semuanya terbuat dari kayu berharga, dan dekorasinya sangat mewah. Melihat ini, Daryl tidak bisa menahan diri untuk bergumam diam-diam. Sebagai Master Sekte Dao Surgawi, Gu Qianqiu adalah heroik dan adil, dan dia tampaknya bukan orang yang hidup boros. Bagaimana bawahan ini bisa begitu rakus akan kemuliaan? Pada saat ini, di luar halaman. Ketika Brandely tiba di luar, dia segera menginstruksikan kedua bawahannya. Cepat dan siapkan makanan dan minuman untuk menjamu tamu terhormat. Bab 6649. Ya, Tuan Altar. Mendengar perintah itu, kedua pria itu segera pergi untuk bersiap. Menyaksikan bawahannya pergi, Brandely mengalihkan pandangannya dan berjalan cepat ke kamar kecil di belakang. Dalam kotak gelap di dinding kamar, dia mengeluarkan sebungkus bubuk obat dan diam-diam menyembunyikannya di balik tangannya. Ya, paket ini adalah racun yang manjur pada akhirnya. Brandely memikirkannya, menunggu untuk mengetahui apa yang Daryl katakan, dan kemudian menemukan kesempatan untuk memasukkan racun ke dalam gelas anggur Daryl. Setelah menyembunyikan racun, Brandely kembali ke aula utama. Pada saat ini, bawahan juga menyiapkan anggur dan makanan. Hahaha. Setelah duduk di meja anggur, Brandely tertawa dan berkata kepada Daryl. Beberapa gelas anggur tipis tidak sopan. Setelah berbicara, dia menuangkan segelas anggur untuk Daryl sendiri. Setelah itu, Brandely menuangkan secangkir sendiri, mengangkat kepalanya dan meminumnya, memuji. Saya pertama kali bertemu Anda, saya akan bersulang dulu. Oh tidak, saya mendengar bahwa Raja Shaoyang menghormati Anda sebagai seorang pria terhormat, maka saya juga akan memanggil Anda seorang pria, bagaimana? Daryl tersenyum. Nama itu hanya nama kode. Master Altar dapat menyebutnya apapun yang Anda suka. Dengan mengatakan itu, Daryl mengambil gelas dan meminumnya. Mendengar ini, Brandely mengangguk kagum dan berkata, Tuan benar-benar memiliki sikap yang luar biasa, yang benar-benar mengagumkan. Saya mendengar bahwa ratusan ribu pasukan JBY menyerang kota Kisu pada waktu itu, tetapi di depan Tuan, itu bukan apa-apa. Saya senang hanya memikirkannya. Hahaha. Mendengarkan pujiannya,
Daryl tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selama beberapa menit berikutnya, Brandely terus membelai dan menyanjung. Melihat Daryl minum beberapa gelas, dia merasa waktunya hampir habis, jadi dia bertanya dengan santai. Ngomong-ngomong, Tuan, kali ini Anda datang kepada saya untuk membantu menyelidiki si pembunuh. Apakah Master Sekte tahu? Ketika bertanya, Brandely tenang di permukaan, tetapi dia tidak bisa mengatakan urgensi di dalam hatinya. Jika Master Sekte tahu, akan sulit untuk melakukannya. Jika dia tidak tahu, Daryl ini pantas untuk sial. Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Master Sekte tidak tahu. Itu terjadi tiba-tiba. Pada saat ini, Daryl tidak menyadari bahwa Brandely di depannya ingin membunuhnya. Hahaha. Mendengar jawaban ini, Brandely sangat bersemangat. Benar saja, Master Sekte tidak tahu, maka mudah ditangani. Berpikir pada dirinya sendiri, Brandely menghela nafas dengan munafik. Sayangnya, berbicara tentang itu, Komandan Kane juga merupakan generasi pahlawan, tetapi hasilnya adalah dia meninggal secara misterius, yang benar-benar memilukan. Mendengar ini, Daryl juga sedih. Pada saat ini, Brandely memikirkan sesuatu lagi, dan terus bertanya. Apakah Anda tahu detail pembunuhan Komandan Kane pada waktu itu, Tuan? Aku tidak tahu detailnya. Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Situasinya adalah apa yang dikatakan penguasa kota. Kemudian, Daryl menceritakan apa yang telah dia pelajari. Brandely mengangguk, berpikir sejenak, lalu menatap Daryl dengan cermat. Berani melakukannya di kota awan cerah, asal-usul pihak lain tidak sederhana. Apakah Tuan tahu, siapa yang mungkin menjadi pembunuhnya? Pada saat ini, Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Saya pikir penguasa kota adalah yang paling mencurigakan. Sampai saat ini, Daryl berpikir bahwa Brandely hanyalah orang yang rakus akan kemuliaan, dan dia tidak menyadari sama sekali bahwa orang ini dan pemilik kota diam-diam berkolusi. Apa? Ekspresi Brandely berubah, dan hatinya bahkan lebih terkejut. Daryl ini benar-benar luar biasa. Sebelum dia memeriksanya, dia menebak bahwa itu adalah penguasa kota. Jika dia terus menyelidiki, hubungan antara dirinya dan penguasa kota tidak mungkin disembunyikan. Anda harus tahu bahwa Brandely telah membantu penguasa kota untuk melakukan banyak hal memalukan selama bertahun-tahun. Jika semuanya ditemukan dan masalah menyebar ke telinga Master Sekte, saya khawatir 10 kepala tidak akan cukup untuk dipenggal. Terkejut, Brandely bertanya dengan munafik. Tuan, apakah Anda yakin? Daryl mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu karena saya tidak yakin, itu sebabnya saya datang untuk meminta bantuan kepada Altar Master. Namun, penguasa kota adalah yang paling mencurigakan. Jika Altar Master menyelidiki, Anda bisa mulai dengan dia terlebih dahulu. Aku tidak menyangka bahwa penguasa kota adalah orang seperti itu. Brandely berpura-pura marah dan berkata. Di permukaan, dia waras, tetapi dia sangat tercela. Komandan Kane adalah orangnya sendiri, dan dia bahkan mulai menyakitinya. Bab 6650. Jangan khawatir, Tuan, saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Dengan mengatakan itu, Brandely menuangkan anggur Daryl lagi. Kali ini Brandely dengan tenang mencampurkan racun yang tersembunyi di dalam mansetnya ke dalam gelas anggur, dan memblokirnya dengan tangan yang lain untuk mencegah Daryl melihatnya. Saya harus mengatakan bahwa Brandely menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi Daryl telah berjalan di sekitar sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan dia masih melihat ada sesuatu yang salah sekilas. Pada saat ini, Daryl memperhatikan gerakan rahasia Brandely dan diam-diam mengerutkan kening. Apa yang dimasukkan orang ini ke dalam anggur? Mungkinkah dia ingin membunuhku? Bergumam dalam hatinya, Daryl tidak panik sama sekali. Sebelum dia pergi ke domain dewa, dia sudah kebal terhadap semua racun. Kemudian, dia dilahirkan kembali melalui teratai merah Dharma Karma, dan dia sudah menjadi tubuh Sage mendalam.
Tidak peduli seberapa kuat racunnya, itu tidak akan menyakitinya. Pada saat ini, Brandely tidak tahu bahwa tindakan kecilnya benar-benar terlihat oleh Daryl, dan dia mengangkat gelas sambil tersenyum. Mari kita minum lagi. Oke. Daryl mengangguk, dan segera mengambil gelas anggur dan menyentuh Brandely. Setelah beberapa gelas anggur lagi, Brandely keluar sambil tersenyum, dan berkata kepada Daryl. Bagaimana perasaanmu tentang anggur ini, Tuan? Setelah meminum beberapa gelas, racun itu seharusnya menyerang. Melihat perubahan ekspresinya, Daryl berkata perlahan. Ya, aromanya murni, tetapi staminanya tidak kecil. Saat dia berbicara, Daryl meletakkan tangannya di dahinya dan membuat ekspresi mabuk. Pada saat yang sama, Daryl diam-diam memperhatikan reaksi Brandely. Hahaha. Melihat penampilan Daryl, Brandely sangat bersemangat, dan segera berkata sambil tersenyum. Ini adalah semangat terkenal dari kota awan cerah. Tidak hanya memabukkan, tetapi juga fatal. Saat berbicara, Brandely tidak bisa menyembunyikan penghinaan dan kebanggaan di matanya. Jenius macam apa? Tidakkah dia akan mati di tanganku pada akhirnya? Oh. Mendengar ini, Daryl pura-pura terkejut dan menatap Brandely dari dekat. Apa maksud Tuan Altar? Brandely tertawa jahat, berdiri perlahan, dan berkata perlahan. Tuan, apakah tubuh Anda lemah saat ini, dan ada rasa sakit yang tumpul di perut bagian bawah? Ketika dia mengatakan ini, wajah Brandely kehilangan semua rasa hormat, tetapi kembali ke sikap arogannya di awal. Kamu. Melihat ekspresinya, Daryl segera menyimpulkan bahwa tebakannya tadi benar. Hei. Pada saat ini, Brandely tidak lagi menyembunyikan warna aslinya, dan mencibir. Karena aku meracuni gelas anggurmu, hahaha. Mengapa kamu melakukan ini? Daryl terkejut dan marah. Sejujurnya, Daryl terlalu malas untuk berpura-pura berurusan dengan penjahat semacam ini, tetapi untuk menyelidiki kebenaran, dia memutuskan untuk menemani Brandely bermain. Pada saat ini, Brandely menghela nafas dan menatap Daryl dengan sangat simpatik. Tuan Daryl, kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Saya seharusnya tidak membunuh Anda, tetapi Anda datang ke sini dan menemukan saya untuk menyelidiki pembunuhan Tobias. Sambil berbicara, Brandely menuangkan segelas anggur dan meminumnya, dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, kamu akan mati. Aku tidak takut memberitahumu bahwa Tobias dibunuh olehku. Bagaimana? Kamu tidak memikirkannya, kan? Apa? Daryl awalnya sangat tenang, tetapi ketika dia mendengar ini, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Apa yang dia katakan? Tobias dibunuh olehnya. Pada saat ini, Brandely melanjutkan. Selain itu, Tobias dan saya tidak memiliki dendam. Penguasa kota menghabiskan ribuan tael emas dan beberapa wanita cantik dan mempercayakan saya untuk melakukannya. Begitu banyak emas dan kecantikan, bagaimana saya bisa menolak? Ketika dia mengatakan ini, Brandely tampak bangga. Di matanya, Daryl di depannya telah diracuni, dan tidak ada ancaman sama sekali baginya. Sial. Pada saat ini, Daryl mengetahui kebenaran, dan kemarahannya meningkat. Benar saja, penguasa kota yang melakukannya. Tetapi yang tidak diharapkan Daryl adalah bahwa Brandely, penguasa altar Daus Surgawi, diam-diam berkolusi dengan penguasa kota. Karena marah, Daryl ingin segera bertindak, tetapi dia menahan diri dan terus bertanya. Komandan Kane memiliki perjanjian di tubuhnya, apakah kamu menerimanya? Pada saat ini, Brandely tidak tahu bahwa kematian akan datang, jadi dia terkekeh. Perjanjian yang dilanggar tidak ada artinya bagiku. Setelah saya mendapatkannya, saya memberikannya kepada penguasa kota.